Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sebelum saya lanjutkan pengajian, saya ingatkan kembali sekarang sudah ada aplikasi Bekal Islam dan bisa download syarah kitab tauhid ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 ya. Kita masih pada jilid 1 halaman 40 sebelumnya, yaitu masih halaman 45, jilid 1 halaman 45. Kemarin kita masih belum selesai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah bin Samit, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini sudah kita bahas. Yang berikutnya, dan Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang Allah lemparkan ke dalam Maryam, dan dia adalah ruh dari Allah, dan surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah akan masukkan dalam surga sesuai dengan amalnya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Selanjutnya wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan ini jelas sekali ya, bahkan termaktub dalam kitab-kitab mereka bagaimana sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti dia lapar, dia haus, kemudian beliau alaihissalam tidur ya sampai dibangun oleh murid-muridnya. Beliau juga ketakutan, beliau lari dari kejaran orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, dan beliau juga minta tolong kepada Allah ya. Beliau berdoa, beliau salat, dan juga beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan dia bukan Allah dan Allah bukan dia, dan dia sebagaimana rasul-rasul yang lain ya. Dia sebagaimana rasul-rasul yang lain ya, membawa risalah, membawa kitab suci, yaitu kitab suci Injil. Yang benar bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan dia adalah rasulnya. Dan ini membantah dua kelompok yang salah paham tentang Nabi Isa. Kelompok pertama adalah orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa adalah anak zina, yang menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Adapun orang Nasara berlebih-lebihan menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, atau Allah itu sendiri, atau satu dari yang tiga. Allah sebutkan tiga model Nasara dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Isa adalah putra Allah, dan ada yang mengatakan Isa adalah satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga. Dan dua-duanya keliru. Yang benar Isa adalah Rasulullah, bukan anak zina, dan Isa alaihissalam adalah hamba Allah, bukan putra Allah. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimat yang Allah lemparkan ke Maryam, yaitu dengan kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Perumpamaan Isa sama dengan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tanah, kemudian Allah berkata apa? Kun fayakun. Nabi Isa pun demikian. Bahkan Adam alaihissalam lebih hebat daripada Nabi Isa, karena Nabi Isa masih membutuhkan seorang ibu. Adapun Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu, dan dua-duanya sama diciptakan dengan kun fayakun. Kalau mereka bilang Isa berhak menjadi putra dan bapaknya adalah Allah karena dia tanpa bapak, maka bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu? Lebih dahsyat, lebih hebat daripada Nabi Isa. Adam diciptakan dengan kun fayakun, Nabi Isa juga diciptakan dengan kun fayakun. Kemudian wa ruhum minhu, dan Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhum minhu di sini bukan maksudnya ruh Allah terbelah kemudian untuk Nabi Isa, tidak. Tapi ruh di antara ruh-ruh Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Ruh-ruh makhluk yang Allah ciptakan, dan ini dinisbahkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan, seperti dikatakan naqatullah, ontanya Nabi Saleh disebut apa? Naqatullah, onta Allah. Padahal semua onta pun ciptaan siapa? Allah. Tapi ontanya Nabi Saleh karena spesifik disebutkan ontanya Allah.
Demikian juga bait, tempat ibadah juga banyak, tapi masjid disebut dengan Baitullah. Baitullah maksudnya rumah khusus untuk beribadah kepada Allah, maka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa adalah ruh spesial, tapi dia makhluk sebagaimana ruh-ruh makhluk-makhluk yang lainnya. Karena di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Wa ruhum minhu. Kemudian wal jannatu haqqun. Ya, atau wal jannatu haqqun, bahwasanya surga adalah benar. Wan naru haqqun, dan bahwasanya neraka adalah benar adanya. Itu seorang harus meyakini bahwasanya surga dan neraka adalah sesuatu yang hakiki yang Allah ciptakan sebagai tempat balasan di akhirat kala. Orang berbuat baik masuk surga dengan berbagai macam model kenikmatannya, dan orang melakukan kemaksiatan atau pembangkangan atau kekufuran akan dimasukkan dalam neraka dengan berbagai macam siksaannya. Tidak seperti pendapat sebagian orang-orang filsafat yang mengatakan surga dan neraka hakikatnya tidak ada. Hanyalah narasi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat orang takut, Dan demikian banyak orang ahli filsafat yang mendahulukan akalnya, menurut mereka tidak masuk akal hal-hal yang disebutkan, hal gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga mereka mengatakan hanyalah narasi-narasi. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan kisah Nabi Nuh tidak sahih, tidak hanyalah kisah fiktif yang Allah buat supaya ada narasi agar orang takut, ya. Menurut mereka, kenapa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, kemudian mereka tidak mau beriman, kemudian Allah kirimkan banjir, Allah terlalu kejam, ini tidak layak, bukankah manusia punya hak untuk berakidah, berkeyakinan, ngapain kemudian Allah kirimkan banjir, sehingga mereka mengatakan ini semua tidak real kisahnya, tapi kisah fiktif. Dan ini sudah saya sebutkan dalam disertasi saya tentang bantahan terhadap orang-orang liberal, yang mereka menganggap sebagian kisah-kisah dalam Al-Quran hanyalah kisah fiktif. Sama seperti perkataan Abu Jahal dan teman-temannya yang mengatakan asatirul awwalin, Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kenapa mereka mendahulukan akal sehingga mereka menolak hal-hal gaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Mereka menganggap itu hanyalah narasi yang dibuat oleh Allah agar manusia menjadi takut. Bahkan mereka mengatakan para rasul berdusta demi kemaslahatan. Ya, para rasul berdusta demi kemaslahatan. Dan ini disampaikan oleh Nur Khalis Majid, ya. Ketika dia menukil dari sebagian ahli filsafat, itu tidak benar, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-saduq al-amin, orang yang benar dan jujur, ya. Tidak mungkin membuat narasi fiktif hanya sekedar agar orang menjadi soleh, maka dibuat cerita-cerita fiktif. Ibarat seperti kita kalau ngobrol sama anak kita bikin cerita kancil dan buaya, padahal tidak ada. Supaya apa? Supaya anak-anak baik, kita bikin kisah kancil dan buaya. Demikian juga Allah bikin cerita fiktif. Ada surga, ada neraka, ada kisah Nabi Nuh. Ini semua enggak ada. Sebagian orang-orang liberal meyakini ini semua tidak ada. Ini hanyalah fiktif dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang bisa beriman. Bahkan kata mereka sebagian rasul berdosa. Rasul berdusta demi kebaikan, Ini semua adalah kebohongan yang mereka utarakan. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya, dan yang sebelumnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya, Nabi Isa lah hamba Allah Rasulnya, surga benar adanya, neraka benar adanya, adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan dia surga apapun amalnya. Allah masukkan surga apapun amalnya, ya. Maka ini ada dua tafsiran. Tafsir pertama bahwasanya intinya dia akan masuk surga. Dia pasti masuk surga jika memiliki keyakinan di atas. Jika memiliki keyakinan di atas. Keyakinan-keyakinan tersebut. Hanya saja, bisa saja dia masuk surga, langsung, bisa juga transit dulu, itu masalahnya. Bisa saja masuk langsung jika tauhidnya kuat, jika akidahnya kuat, atau kalau ternyata dosanya mendominasi, maka dia singgah dulu di neraka. Tapi ujungnya akan juga masuk apa? Surga. Ini yang penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua,
adkhalahullahu ala ma kana minal amal, dia akan masuk surga sesuai dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Yaitu seakan-akan Nabi berkata, yang penting akidahmu benar, kau pasti masuk surga. Adapun levelmu di surga tergantung amalan. Levelmu di surga tergantung apa? Amalan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dukhulul najatu minan nar bi maghfiratillah. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Waqtisamul manazil wad darajat, adapun level derajat-derajat di surga maka dengan amal, bil amal, maka dengan amal. Jadi seakan-akan Nabi berkata, dia akan masuk surga yaitu jika akidahnya benar, maka masuk surga. Adapun derajat atau level di surga sesuai amal soleh. Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan. Oleh karenanya, dalam satu amal saja, dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang amal jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Sungguh untuk orang-orang yang berjihad, Allah siapkan 100 level bagi orang-orang berjihad. Antara level 1 dengan level yang kedua, jaraknya seperti langit dan bumi. Maksudnya, untuk satu amal saja Allah begitu detail tentang jihad. Jihad itu tidak semua orang sama. Ada yang berjihad misalnya level tertinggi, dengan hartanya yang banyak dan jiwanya, dia berkorban raga, jiwa dan harta. Atau dia sudah berjihad berulang-ulang, kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Ini level tertinggi. Ada orang berjihad dengan raganya tanpa hartanya. Ada yang berjihad dengan hartanya tanpa apa? Raganya. Dan ada yang sangat ikhlas, ada yang niatnya tercampur. Sampai begitu detail Allah bisa mengklasifikasikan mujahidin dengan 100 klasifikasi. Dan demikian juga amalan-amalan yang lain. Dalam dakwah, dalam birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dalam solat berbeda-beda tingkatan. Bisa jadi 2 orang solat berdampingan kanan kiri, saf yang sama tapi pahala mereka antara langit dan bumi. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yansarifu min salati fama kutiba lahu min salati illa nisfuha au thuluthuha au rubuha. Seorang salat kemudian dia selesai dari salat, tidak dicatat baginya pahala salatnya kecuali setengahnya saja, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, sampai 1/10. Jadi tidak sama pahala salat. Dan setiap amal meskipun amalnya sama, maka levelnya berbeda-beda dan Allah Maha detail. Allah Maha detail. Kita saja kalau suruh mengklasifikasikan 100 model level mujahidin mungkin kita bingung. Tapi Allah, Nabi sebutkan di akhirat kelak ada 100 level surga khusus untuk para mujahidin. Oleh karenanya siapa yang berakidah dengan akidah yang benar, tinggal dia perbanyak amal soleh. Kalau dia perbanyak amal soleh, semakin banyak amalnya, maka level surganya semakin tinggi, dan ini konsekuensi dari maha keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang dunia dalam surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah, lihatlah yang kafir kami berikan harta, karena itu konsekuensi Allah sebagai Rabb, pemberi rizki. Yang kafir Allah beri, yang mukmin juga Allah beri. Lihatlah kata Allah, dan tidaklah karunia Allah terhalangi bagi mukmin maupun kafir. Kemudian kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami bikin tingkatan-tingkatan di dunia. Di dunia kita bisa klasifikasikan manusia secara status ekonomi, ya. Mulai sangat kaya, crazy rich, kemudian crazy saja. Kemudian kaya, kemudian kaya lama, orang kaya lama, ada orang kaya baru, ada yang kaya, ada yang sok kaya, ada yang miskin, ya sampai sekelas. Kata Allah, walal akhiratu akbar darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat lebih lagi banyak klasifikasinya. Oleh karenanya untuk mujahidin saja sampai 100 berapa? 100 level. Ini azan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih masuk lanjutan dari bab Fadlut Tauhid, yaitu tentang keutamaan tauhid dan khususnya bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa.
Kita masuk pada hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas mencari wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini dalil bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan haram masuk neraka. Taib di sini Nabi bersabda, ya, sungguhnya Allah mengharamkan neraka. Mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah karena mencari wajah Allah, karena mencari wajah Allah. Wajah Allah. Taib, para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Ini dalil bahwasanya orang mengucapkan ya Allah bertingkat-tingkat. Para pengucap la ilaha illallah berlevel-level. La ilaha illallah berlevel-level kualitasnya. Ya, seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya setiap muslim, setiap mukmin pasti punya kartu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi tentu levelnya berbeda-beda. Kita tahu, kita sendiri menyadari, kita enggak usah bicara orang lain. Tawakal kita berubah-ubah. Kadang kita sangat bertawakal, kadang kita kurang bertawakal. Kita terkadang sangat bersandar kepada Allah, terkadang kita kurang bersandar kepada Allah. Terkadang kita merasa bahwasanya kita benar-benar hanya fokus kepada Allah, terkadang kita pun masih merasa ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat likes, ya. Dan kita sedih kalau dislike. Oleh karenanya kita sendiri menyadari bahwasanya kita pun la ilaha illallahnya berubah-ubah levelnya, ya. Maka di sini Allah mengatakan, Nabi mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencari wajah Allah itu dia benar-benar apa? Ikhlas. Dia mencari wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan mencari wajah Allah? Ada yang mengatakan kinayah dia itu berharap surga. Kalau dia di surga, dia pasti melihat wajah Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon untuk mendapatkan kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan keraguan dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Dan oleh karenanya nikmat yang paling indah di surga adalah melihat wajah Allah, sehingga dijadikanlah suatu istilah mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas. Dia tidak cari wajah manusia, dia tidak cari muka kepada manusia, tapi cari muka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak tanduknya yang dia lakukan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan diucapkan seperti contoh, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang nutut ilmu yang seharusnya nuntut ilmu itu untuk mencari wajah Allah, ternyata dia nuntut ilmu untuk mencari mendapatkan secercah dunia, dia tidak akan cium bau surga. Jadi yang ikhlas aja yang akan masuk surga. Adapun nuntut ilmu, tidak semua nuntut ilmu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Jadi pengucap la ilaha illallah bertingkat-tingkat levelnya. Kalau gitu, para ulama mengatakan Allah mengharamkan neraka. Maksudnya ada dua kemungkinan sebagaimana hadis yang pertama. Diharamkan secara mutlak, yaitu diharamkan secara mutlak sehingga tidak masuk surga, tidak masuk neraka sama sekali. Sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Ya, ini jika apa? Jika levelnya tinggi. Jika level tauhidnya tinggi, jika level la ilaha illallahnya tinggi, benar-benar ikhlas, benar-benar tinggi, ya, benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua maksudnya diharamkan abadi di neraka. Diharamkan abadi di neraka. Yaitu mungkin dia masuk neraka dulu tapi dia tidak akan abadi di neraka. Ini bagi siapa? Jika level la ilaha illallahnya tidak tinggi.
tidak tinggi. Maka seorang berusaha memurnikan la ilaha illallahnya sehingga dia bisa masuk surga, ya, tanpa mampir di neraka sama sekali. Ini kalau dalam istilah para ulama disebut dengan at-tahrimul mutlaq. Kalau ini disebut dengan mutlaqut tahrim, ini istilah. Tapi antum harus tahu karena akan keluar di ujian sepertinya. Taib. Kita lanjut hadis yang keempat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini dalil bahwasanya orang bertauhid dosa-dosanya akan diampuni, ya. Karena kita sedang bahas bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah dosa-dosa diampuni. Hadis berikutnya atau dalil keempat, Rasulullah SAW bersabda, qala Musa ya Rabbi, Musa berkata, ya Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa du'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dan aku bisa berdoa dengannya. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabbku, semua orang bilang la ilaha illallah. Aku pengin zikir khusus spesial yang aku tahu sendiri. Yang tidak ada yang lain yang tahu. Sementara la ilaha illallah semua hamba mengucapkannya. Qala ya Musa. Jadi Allah jelaskan tidak ada yang lebih afdal dari la ilaha illallah. Ya. Maka Allah berkata, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kifatin, demikian juga bumi yang 7 berada di daun timbangan yang satu, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat daun timbangan yang ada la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya kalimat la ilaha illallah kalau diletakkan di daun timbangan, jika dia berkualitas maka dia sangat berat sekali, bahwa dia merupakan amal soleh yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada timbangan langit dan bumi. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, namun dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama karena ada syawahid. Ada syawahid. Syawahid itu maksudnya apa? Ada syahid, maksudnya hadis-hadis lain semakna dengan ini. Jadi dalam istilah hadis ada namanya mutaba'ah, ada namanya syawahid. Kalau mutaba'at yaitu hadisnya sama tetapi datang dalam riwayat jalur yang lain, tapi hadisnya sama. Itu namanya mutaba'ah, diikuti dari jalan jalur-jalur yang lain sehingga menguatkan, jadilah hadis tersebut hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Kalau syawahid hadisnya berbeda, hadisnya beda, sahabatnya beda, tetapi hadis pendukung ini maknanya sama dengan hadis yang sedang kita bahas, namanya syawahid. Itu juga istilah, mudah-mudahan tidak masuk ujian ya. Jadi antum apa bedanya mutaba'ah sama syawahid? Mutaba'ah itu hadisnya sama tapi satu jalur, misalnya fulan an fulan an fulan an fulan lemah, ternyata ada jalur lain. Jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat saling menguatkan tapi hadisnya sama. Itu namanya mutaba'ah. Kalau syawahid, hadisnya beda. Ini hadis tentang ini, hadis kedua tentang ini, hadis ketiga tentang lain, tetapi ada satu makna yang sama di antara ketiga hadis ini, sehingga saling menguatkan, sehingga hadis yang tadinya lemah jadi naik derajatnya menjadi hasan karena didukung oleh hadis-hadis lain yang kontennya maknanya mirip. Bisa dibedakan? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Alhamdulillah. Nanti kita lihat pas ujian. Baik. Hadis yang lain disebut dengan hadis terkenal, namanya hadis sahibil bitaqah, hadis pemilik kartu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Akan ada seorang lelaki dari umatku dipanggil dengan suara yang keras pada hari kiamat kelak. Ya fulan dipanggil. Ala ru'usil khalaik, dia dipanggil di hadapan seluruh khalayak, yaitu manusia melihatnya. Dia dipanggil di depan manusia ketika itu di padang mahsyar. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan, maka dibukakanlah catatan amalnya berupa 99 gulungan catatan amal. Kullu sijillin maddul basar, setiap gulungan sejauh mata memandang. Itu catatan banyak sekali. Catatannya banyak sekali. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah bertanya kepada dia lihat semua catatan amal dia yang lakukan selama ini terhadirkan. Wa wajadu ma amilu hadira, kata Allah, maka mereka melihat amal mereka hadir. Ya. Di hadapan mereka. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Kata Allah, pada hari tersebut setiap jiwa akan melihat seluruh amalannya yang baik hadir dan juga amal yang buruk semuanya hadir. Ya.
tercatat semuanya dan dia lihat. Maka Allah bertanya, hal tunkiru min hadza syai'an? Adakah catatan yang kau ingkari? Mungkin salah catatannya, mungkin kamu nonton film Korea 7 kali ditulis 12 kali, mungkin salah. Artinya seperti itu kira-kira. Adakah salah? Mungkin kau melakukan maksiat 3 ditulis 5. Mungkin kau melakukan maksiat 7 ditulis 12, ya. Fayaqulu la ya Rabb, tidak ada yang salah kata dia, semuanya benar. Fayaqulu adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikat pencatat amal menzalimimu? Yaitu ada yang salah. Ditambah-tambahin. Fayaqulu la ya Rabb, kata dia tidak ada ya Rabb, tidak ada yang salah. Tsumma yaqul alaka uzrun, kau punya uzur atas kesalahanmu ini yang sangat banyak. Alaka hasanah, apakah kau punya kebaikan? Fayahabur rajul, dia takut ketika ditanya. Kau punya uzur enggak atas kesalahan ini? Dia enggak berani jawab. Kau punya kebaikan enggak? Dia kayaknya sudah jiper, sudah enggak pede lagi melihat maksiatnya banyak. Apa kebaikan yang saya miliki? Fayaqulu la, kata dia enggak ada. Fayaqulu bala, kata Allah ada. Innalaka indana hasanat, sungguhnya kau memiliki banyak kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan kartu tertulis catatan amal la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Qala fa yaqulu ya rabbi, maka dia berkata, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat, ya Allah, apa pengaruhnya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 catatan amal maksiat ini? Kata Allah, innaka la tuzlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffatin, maka 99 gulungan catatan amal diletakkan pada satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan catatan kartu la ilaha illallah Muhammadar Rasul diletakkan pada timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Fatashat sijillat wa thaqalatil bitaqah, ternyata lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah kalau berkualitas bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bisa jadi orang ini melakukan maksiat, kemudian di penghujung tauhidnya kuat, namun dia tidak sempat bertobat, kemudian meninggal dunia. Bisa jadi. Ya, karena hati ini berubah-ubah. Mungkin di penghujung hayatnya dia kemudian menyesal, kemudian dia bertauhid dengan kualitas yang tinggi, kemudian dia meninggal, tidak sempat bertobat, tetapi tauhidnya tersebut menghapuskan dosa-dosanya. Demikian juga Ibnu Katsir menyebutkan hadis penguat yang lain, syahid yang lain, yaitu sabda Rasulullah SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis, afdhalu doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Itu ketika haji. Wa afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna qabli, dan sebaik-baik zikir yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan dua syahid ini, maka menguatkan hadis yang kita sedang bahas, bahwasanya la ilaha illallah bisa sangat berat kalau ditimbang pada hari kiamat kelak jika sangat berkualitas. Oleh karenanya Ibnu Qayyim ketika mengomentar di sini beliau berkata, setiap orang punya kartu la ilaha illallah, tapi tidak semua kualitasnya sama. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sudah mutawatir bahwasanya dalam hadis-hadis yang sahih ada pengucap la ilaha illallah yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Kok bisa Ustaz ada pengucap la ilaha illallah kemudian masuk neraka? Ada. Dalam hadis-hadis disebutkan. Dia bukan syirik akbar, tapi dia salat, dia puasa, dia haji, tapi disiksa di neraka. Kenapa? La ilaha illallahnya enggak kuat. Atau dia ucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan maksiat yang terlalu banyak yang akhirnya melemahkan la ilaha illallah tersebut. Ya. Tapi secara umum siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kalau kualitasnya rendah, maka dia pasti tidak abadi di neraka. Dan kalau kualitasnya tinggi, dia pasti masuk surga tanpa diazab. Dia pasti masuk surga tanpa adab. Tergantung bagaimana kualitas la ilaha illallah. Dan itulah zikir yang terbaik. Bagaimana tidak, langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan di timbangan masih lebih berat apa? La ilaha illallah. Hadis bitaqah tadi 99 catatan amal maksiat diletakkan, kemudian diletakkan kartu la ilallah, kartu kecil lebih berat apa? La ilaha illallah. Karena la ilallah sangat berat. Tapi kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini. Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan oleh beliau dari Anas bin Malik. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau bertemu denganku dengan membawa sepenuh bumi. Qurabil ard
ya, kurabul ard ini maknanya ada dua. Ada yang mengatakan maknanya hampir sepenuh bumi. Ada yang mengatakan sepenuh bumi. Yaitu dari qarib, dekat dengan sepenuh bumi, atau maksudnya sepenuh bumi. Ya, intinya maksudnya dosa yang sangat banyak. Bayangkan kalau ada orang punya dosa bukan setinggi gunung, bukan sebanyak buih di lautan, sepenuh bumi. Seandainya kau datang kepadaku, dan saya rasa tidak ada orang mungkin punya dosa sepenuh bumi, tapi seandainya, kata Allah, seandainya kau datang kepadaku, itu meninggal dalam membawa dosa sebanyak sepenuh bumi, seberat bumi ini, thumma laqitani, kemudian kau meninggal, kau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik sama sekali, tidak ada syirik besar, tidak ada syirik kecil. Benar-benar murni tauhidmu. La ataituka bi qarabiha maghfirah, maka aku akan datangkan ampunan juga sepenuh bumi bagimu. Dengan syarat kau bertemu denganku, tidak berbuat syirik sama sekali. Syaratnya berat. Tidak ada syirik sama sekali. Tidak ada syirik besar dan tidak ada syirik kecil. Ini hadis ya, hadis yang agung yang menunjukkan bahwasanya tauhid yang murni akan menggugurkan dosa-dosa meskipun orang tersebut punya dosa sebesar atau seberat bumi ini. Bukan cuma setinggi gunung, bukan seluas lautan, bahkan seluas bumi ini. Ini dalil bahwasanya orang pelaku dosa besar tidak kafir selama dia tidak membatalkan keimanannya. Tidak seperti pendapat orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang Khawarij mengatakan orang pelaku dosa besar kafir di neraka, kekal di neraka. Adapun Mu'tazilah mengatakan orang pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi fi manzilah baina manzilatain, yaitu di antara dua kedudukan, tidak muslim, tidak kafir, tapi kalau di neraka tetap kekal. Saya jelaskan sebentar. Jadi tentang status pelaku dosa besar. Status pelaku dosa besar. Apa itu dosa besar, ikhwan? Dosa besar itu dosa yang diancam dengan ancaman khusus, seperti hukuman khusus di neraka atau dilaknat ya. Ini namanya dosa besar, atau di dunia dikasih hukum had ya. Tapi tidak semua dosa besar dikasih hukum had. Ada dosa besar tidak ada hukum hadnya, tapi diancam dengan neraka. Seperti makan harta anak yatim, kata Allah, innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ya. Ini contoh dosa besar karena diancam dengan api neraka, dan dosa besar banyak ya. Baik, status dosa besar maka ada 3 mazhab. Yang pertama adalah Khawarij. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita jelaskan terkait dosa besar. Adapun Khawarij pelaku dosa besar statusnya adalah kafir. Kafir kekal di neraka. Di neraka yaitu neraka orang-orang kafir, neraka orang-orang kafir. Ini Khawarij seperti orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka mengatakan innal hukmu illa lillah. Hukum ini hanya milik Allah. Akhirnya mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka berperang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam sejarah yang ma'ruf. Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah mengatakan orang pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak muslim. Tidak kafir dan juga sekaligus tidak apa? Tidak muslim. Mereka punya istilah dengan fi manzilah baina manzilatain. Yaitu di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu di kedudukan di tengah dua kedudukan, itu antara kafir dan apa? Muslim. Tapi di neraka kekal. Kekal meskipun bukan di neraka orang kafir. Sama aja tuh. Bukan di neraka karena neraka berlevel-level. Bukan di neraka orang kafir. Mereka tidak komitmen, harusnya kalau tidak kafir tidak mukmin, harusnya tidak di surga dan juga tidak di neraka. Harusnya kan demikian. Di mana ya udah tidak surga tidak neraka di antara keduanya, tapi mereka enggak. Pelaku dosa besar juga kafir, pelaku dosa besar tidak kafir,
tidak kafir, tidak mukmin, tetapi di neraka tetap masuk neraka dan kekal, namun bukan di nerakanya orang-orang kafir. Adapun ahlu sunnah maka statusnya tetap mukmin, tapi mukmin yang imannya kurang. Mukmin naqisul iman, yang imannya kurang. Imannya kurang. Adapun statusnya tahta masyiatillah, istilahnya tahta masyiatillah, yaitu terserah Allah. Terserah Allah. Kalau Allah kehendak, Allah azab. Kalau Allah kehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, jika Allah mau diazab, jika Allah mau diampuni. Kenapa? Karena yang dia lakukan bukan kekufuran. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah mau. Paham? Kalau syirik tidak diampuni, selain syirik terserah Allah. Mau dia azab, mau tidak terserah Allah. Ada orang mati bunuh diri, kita bilang pasti masuk neraka? Tidak, belum tentu. Ada orang mati musyrik, pasti masuk neraka? Pasti. Kekal atau tidak? Kekal. Kalau orang lagi berzina kemudian meninggal dunia, kita bilang mungkin diazab, mungkin enggak, terserah Allah. Karena zina bukan syirik. Itu namanya dalam istilah syariat tahta masyiatillah, di bawah kehendak apa? Allah. Inilah akidah ahlu sunnah. Di antara dalil tentang hal ini adalah hadis yang sedang kita bahas. Allah mengatakan, seandainya kau datang dengan dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi kira-kira dosa besar atau dosa kecil? Dosa super besar. Dosa sepenuh bumi, seberat bumi. Tapi ternyata kau punya tauhid yang kualitasnya tinggi, aku akan ampuni. Terserah Allah. Allah ampuni atau tidak, terserah Allah. Dan di antara sebab yang buat Allah bisa mengampuni orang pelaku dosa besar adalah jika dia tauhidnya kuat. Dan ini hadis ini bantahan terhadap Khawarij dan juga bantahan terhadap Mu'tazilah. Bahwasanya pelaku dosa besar bisa diampuni, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab diampunan adalah bertauhid. Paham ikhwan? Paham. Kita lanjut ya. Biar ujiannya banyak. Baik. Di antara faedah tentang hadis ini, ternyata sebab-sebab dosa diampuni itu banyak. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 407 sampai 501, 487, 901 menyebutkan nahwa asyratil asbab, ada sekitar 10 sebab dosa-dosa diampuni. Ternyata bukan cuma bertobat diampuni, ada banyak sebab. Di antaranya tauhid. Tauhid bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Saya sebutkan, saya tambah satu, ini 11 karena saya tambah satu. Ibn Taimiyah menyebutkan di antaranya bertobat. Kalau orang bertobat, dosanya diampuni enggak? Diampuni. Kebanyakan orang menyangka sebab diampuni dosa cuma satu. Banyak orang menyangka sebab diampuni satu atau dua, cuma tobat dan istighfar. Ternyata ada sebab yang lain. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Bedanya apa? Kalau tobat maksudnya dia menyatakan itulah khabar, ya Allah saya bertobat, terimalah tobat. Maksudnya saya bertobat, saya menghabarkan kepada Engkau ya Allah bahwasanya saya telah meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan. Misalnya saya mengatakan saya bertobat dari waliyadzubillah, misalnya bertobat dari minum khamar. Maksudnya ya Allah saya mengaku kepada Engkau bahwasanya saya tidak akan minum khamar lagi dan saya menyesali perbuatan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya saya bertobat. Kalau istighfar maksudnya ya Allah ampuni saya karena saya minum apa? Khamar. Jadi istighfar belum tentu bertobat. Ada orang masih melakukan maksiat tapi dia beristighfar. Dia minum khamar, astagfirullah. Tapi minum, tobat belum tobat, tobat terus meninggalkan. Aduh belum bisa. Ya Allah astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi belum bisa ya Allah, belum bisa ya Allah. Minum lagi, astagfirullah. Nah, itu. Apakah Allah ampuni? Mungkin, terserah Allah. Itu bedanya tobat istighfar yang sempurna tentu dengan bertobat. Jadi bedanya tobat adalah khabar, istighfar adalah talab, itu permohonan. Permohonan diampuni. Kalau taubat yaitu kabar bahwasanya saya sudah meninggalkan dan saya berharap taubat saya diterima. Kalau istighfar tidak mesti taubat. Faham? Makanya istaghfir rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kemudian bertobatlah. Ya beristighfar ada progres menuju taubat. Kalau istighfar yang sempurna pasti melazimkan apa? Taubat. Paham? Jadi kalau antum lihat cewek bilang apa?
Harusnya taubat, enggak lagi ya. Istighfar, astagfirullah, mau lihat lagi nih. Ya, istighfar, astagfirullah. Istighfar yang sempurna melazimkan apa? Taubat. Istighfar sempurna melazimkan taubat. Tapi belum tentu kita bisa bertaubat, belum tentu. Masih dikuasai oleh banyak kebutuhan, banyak hawa nafsu, ya belum bisa. Ya. Makanya di antara zikir pagi petang, abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi. Di antara makna abu'u bi dzambi itu ya Allah, maknanya aku pikul dosaku dan aku belum bisa meninggalkannya. Dosa ini aku akui, ya. Aku belum bisa meninggalkannya. Wa taraftu bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku seperti dalam doa istiftah. Intinya ini dua-dua sebab diampuni dosa-dosa. Sebab ketiga musibah. Musibah. Ma yusibil muslim min hammin min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim semua yang tidak dia sukai seperti keletihan, sakit. Orang muslim kalau letih, capek cari rezeki, capek, letih, dapat pahala kalau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Kalau terkena sakit, sakit ini sakit anu, diampuni dosa-dosanya. Bukankah Rasulullah ketika menyinggung orang sakit, Rasulullah mengatakan apa? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Semoga menggugurkan dosa-dosamu dengan sakit tersebut, ya. Ini salah satu penghibur kalau kita terkena musibah, sakit atau yang lainnya. Ya, kenapa dikasih sakit? Mungkin kau tidak istighfar. Mungkin kau sudah bertobat tapi taubat enggak benar. Ada cara Allah untuk menghapuskan dosamu. Di antaranya dikasih apa? Musibah. Kita sih enggak mau dikasih musibah, tapi Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya, Allah tahu yang terbaik. Terkadang dikasih musibah, dikasih sakit. Wasabin wala nasabin wala hammin, atau kegelisahan, gelisah, mikir ini, mikir anu. Di antara sebabnya dosa. Ya, au hazanin, kesedihan, sedih. Kena inilah, masalah inilah, sedih. Diomelin suami, sedih. Apalagi diomelin istri, sedih. Apalagi yang omelin 2 orang, tambah sedih lagi. Apalagi kalau 3 orang. Jadi ada kawan di Arab sana. Jadi dia punya istri lebih dari 1, tapi dia punya kamar khusus. Ketika temannya main sama dia, kenapa kau punya kamar khusus? Ini kalau lagi semuanya ini saya masuk ke sini. Kalau semua bermasalah, sedih, dia masuk ke kamar apa? Spesial. Terkadang istri-istri kompak apa? Ngomel terkadang, ya. Taib. Kita lanjutkan. Jadi semua kesedihan, azan, orang zalimi kita. Orang zalimi kita, maki-maki kita, hina-hina kita, jatuhkan harga diri kita, itu kita sedang disakiti oleh orang lain. Kalau kita sabar, menggugurkan apa? Dosa-dosa. Sampai duri yang mengenainya akan menggugurkan dosa. Semua musibah akan menggugurkan dosa. Bahkan cepat sekali dalam pengguguran dosanya, cepat sekali. Cepat sekali. Musibah itu luar biasa, punya efek menggugurkan dosa dan punya efek mengangkat derajat seseorang. Intinya dosa-dosa bisa digugurkan dengan musibah juga. Kemudian ini yang kita bahas. Poin penting yaitu dosa-dosa bisa digugurkan dengan al-hasanatul mahiyah, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Secara umum, dosa-dosa itu, amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Makanya diibaratkan bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa seperti kotoran. Ya, ini dalam hadis-hadis, ya. Kata Nabi SAW, ya, dalam doanya, ya, apa? Wa tahir dzunubi bithalji wal barat wal ma'il barid, ya. Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wathalji wal barad, ya. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air. Jadi air diibaratkan amal saleh diibaratkan air, dosa diibaratkan najis, Nah, kalau ternyata seorang punya air yang banyak, maka najis tersebut akan larut, akan sirna dalam air yang banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Kalau seorang punya air sudah sampai 2 kullah, 200 liter lebih, maka tidak akan mengandung najis. Kalau ada najis yang masuk, tidak ada pengaruhnya. Kalau seorang punya amal soleh yang luar biasa banyak, maka dosa-dosanya akan tergerus meskipun dia tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut. Seperti apa? Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu, umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Ramadan satu dengan Ramadan lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan akan dihapus dosa yang telah lalu. Secara khusus adalah tauhid. Di antara amal soleh yang luar biasa menggugurkan dosa adalah tauhid. Secara umum, amal-amal soleh itu bisa terbagi dua. Ada yang hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, dan ini secara umum amal-amal soleh hanya menghapuskan dosa kecil. Salat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Allah mengatakan, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Ayat ini turun kapan? Ketika ada seorang sahabat di Madinah, dia mengganggu seorang wanita, ya. Dia tertarik, tiba-tiba muncul hasrat. Kemudian ada seorang wanita ingin membeli korma, kalau tidak asal dia bilang di rumahku ada korma yang lebih bagus. Wanita tersebut masuk, akhirnya kemudian dia menggoda wanita tersebut, dia menyentuh wanita tersebut tapi tidak dizinai, kemudian dia menyesal luar biasa. Kemudian datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasul, akim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Kenapa? Saya sudah begini-begini. Dia minta ingin bersihkan dengan hukum apa? Hukum had. Dia menyangka seperti zina, tapi dia tidak berzina. Akhirnya Rasulullah tidak kasih jawaban. Akhirnya dia solat bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, solat sama kami. Ya, tadi saya solat jamaah sama anda. Maka turunlah firman Allah, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah solat di awal hari dan di ujung hari, dan juga sebagian malam. Itu maksudnya solat subuh, solat asar, kemudian solat duhur, dan juga solat maghrib dan isya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ternyata orang ini diampuni gara-gara dia salat berjamaah bersama Nabi SAW. Tapi jangan punya ide iblis ya. Tenang aja, kita goda perempuan salat jamaah. Itu dia salat dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi ketakutan. Salatnya juga imamnya Nabi SAW. Antum salat berjamaah terlambat, menggampangkan dosa lain. Jadi jangan, sebagian orang hanya lihat hadis-hadis seperti ini kemudian menggampangkan maksiat. Tidak. Tapi intinya amal soleh bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Namun secara umum kata para ulama bahwasanya amal-amal soleh hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Datang dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu Jumat 1 sampai Jumat berikutnya, Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya, menghapuskan seluruh dosa-dosa jika dijauhi dosa-dosa besar. Dengan syarat jika dijauhi apa? Dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa besar tidak bisa digugurkan dengan amal-amal tersebut. Harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan amal soleh hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Kecuali amal khusus yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Di antaranya tauhid yang sedang kita bahas ini. Tauhid kalau kuat bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Tadi kata Allah, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau datang bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi, la ataituka bi qurabil thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kau bertemu denganku, meninggal dalam kondisi tidak ada syirik dalam hatimu sama sekali. Kau tidak ada riya, kau tidak ada ujub, kau tidak pernah tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, tidak. Benar-benar murni bertauhid kepada Allah, la ataituka bi qarabiha maghfir. Aku akan menemui engkau pula dengan ampunan sebesar bumi itu pula. Ini berarti tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Ya. Sama seperti hadis Mu'adz yang kita pernah bahas di awal. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kemudian Nabi berkata, haqqullah 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba hendaknya mereka bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Beribadah hanya kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Berarti kalau dia berbuat tauhid, tauhidnya murni, dosa-dosanya kecil maupun besar akan gugur. Di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa besar, haji. Ini ada khilaf, tapi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya haji juga menghapuskan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah ikhlas dan tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kemaksiatan, dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya.
Apakah bayi lahir bawa dosa? Bawa dosa tidak? Kalau Islam enggak, tapi kalau Nasara bawa dosa turunan. Yang nanti harus ditebus oleh Nabi Isa dengan disalib. Tapi kalau kita enggak, bayi lahir tanpa dosa. Berarti kalau orang hajinya mabrur, dosanya semua diampuni. Makanya Rasulullah bedakan antara umrah dengan haji. Kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Kafaratun ma bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Ini dalil isyarat bahwasanya haji menghapuskan bahkan dosa-dosa besar. Demikian juga ketika Amr bin Al-As masuk Islam. Amr bin Al-As masuk Islam karena dia dulu ketika masih musyrik benar-benar tokoh penjahat dan dia adalah delegasi yang dikirim utusan Abu Jahal untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Siapa yang dikirim Abu Jahal? Siapa? Amr bin Al-As. Orang yang sangat cerdas, pemikir ulung, pandai bersilat lidah untuk mencelakakan kaum muslimin. Kemudian dia masuk Islam. Dia sadar kesalahan dia sangat banyak. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ubsut yadaka fala ubayyika. Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku ingin membayar engkau masuk Islam. Rasulullah pun bentangkan tangannya. Ternyata Rasulullah SAW menahan tangannya. Kata Rasulullah, malaka ya Amr, kenapa kau tidak membayar? Kata Amr, uridu an ashtarit, saya ingin punya syarat. Apa syaratmu? An yughfarali, agar Allah ampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, ama ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal islama yahdimu makana qablahu, bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata tajubu makana qablaha, dan taubat menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Di sini Rasulullah menggandengkan antara haji dengan taubat dengan Islam. Maka zahir hadis ini bahwasanya haji menghapuskan seluruh dosa, bahkan dosa-dosa besar. Di antara juga amal soleh yang luar biasa seperti perang Badar menghapuskan dosa-dosa besar. Buktinya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah ikut perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah dia melakukan dosa besar. Apa dosa yang dilakukan? Dia kirim surat kepada orang-orang Mekah bahwasanya Rasulullah akan memerangi kalian. Ini mengungkap rahasia, ini bahaya. Efeknya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW suruh Ali bin Abi Thalib untuk menangkap wanita yang membawa suratnya Hatib. Ketahuan, Jibril kasih tahu Nabi SAW, akhirnya ditangkaplah wanita tersebut, diambillah suratnya. Maka ketahuanlah memang benar Hatib menulis surat buat keluarganya di Mekah. Maka Umar pun marah. Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal rajul. Biarkan saya penggal kepala orang ini. Kenapa? Dia melakukan dosa besar. Membuka rahasia. Memberitahu kepada musuh bahwasanya kita akan memerangi mereka. Ini bahaya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan wahai Umar. La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Bisa jadi Allah sudah melihat siapa para peserta perang Badar. Kemudian Allah berkata, imalu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan lakukan apa saja, aku sudah ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan perang Badar amal yang luar biasa. Sehingga ketika Hatib melakukan dosa besar, setelah itu tetap diampuni. Dosa besar tersebut masih lebur dalam lautan kebaikan orang yang ikut serta dalam perang apa? Perang Badar. Maka kemudian Umar pun menangis ketika mendengar hadis tersebut, karena Umar termasuk ikut serta dalam perang apa? Perang Badar. Jadi di antara amal penghapus dosa adalah tauhid. Di antara sebab dosa diampuni adalah berdoa. Ini yang saya tambahkan, berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa laisa fihi ithmun wala qati'ah, yang dosa tersebut tidak ada permohonan dosa dan tidak ada permohonan memutuskan silaturahmi. Maksudnya kalau dosa itu bagaimana? Dia bilang, ya Allah, mudahkanlah aku untuk berzina, misalnya, enggak boleh. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk membunuh si dia. Itu namanya dosa apa? Maksiat. Atau dosa silaturahmi, memutus silaturahmi, ya Allah, jauhkanlah aku dari kakakku, ya Allah, jauhkanlah aku dari ibuku. Namanya doa untuk memutus silaturahmi. Kalau seorang mukmin berdoa selain dua model doa ini yang terlarang, maka dia pasti dikabulkan dengan salah satu dari tiga. Yaitu an yu'ajjila lahu, Allah kabulkan dia segera di dunia. Yang kedua, wa an yaddakhira lahu, atau Allah tunda pengkabulannya di akhirat, dan lebih afdal dikabulkan di akhirat. Au an yasrifa anhu minas su'i mithlahu, atau Allah palingkan darinya keburukan semisal apa yang dia minta.
Ini kebenaran ketiga. Dalam sebagian riwayat, au an yughfar lahu ma qad madha minadz dzunub, atau diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Ada tambahan ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Jadi atau diampuni dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita berdoa enggak ada ruginya. Kita berdoa enggak ada ruginya. Kalau enggak dikabulkan di dunia cepat atau lambat. Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak Ismail, baru dikabulkan 50 tahun kemudian, subhanallah. Tapi dikabulkan enggak? Dikabulkan, tapi telat. Kenapa telat? Allah yang lebih tahu kapan saat yang tepat. Doa saja. Kalau enggak dikabulkan di dunia, lebih afdal dikabulkan di akhirat, dapat kenikmatan surga. Lebih enak mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. Cuma kalau kita maunya dikabulkan sekarang, jangan nanti. Nanti urusan belakangan. Kita maunya apa? Sekarang. Padahal hakikatnya di surga lebih baik daripada di dunia. Ya, Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, dipalingkan keburukan dari kita semisal apa yang kita minta. Misalnya kita berdoa, contohnya kita minta, ya Allah, ini lagi ada pameran, saya ingin untung 100 juta. Ternyata kita tidak dapat untung 100 juta, tapi kita dihindarkan pada masa yang lain dari kerugian 100 juta. Maksud saya itu contoh, dipalingkan dari kita keburukan semisal apa yang kita minta. Dalam riwayat yang lain, atau diampuni dosa yang telah lalu. Jadi kalau doa kita tidak akan dikabulkan, mungkin Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan doa kita tersebut. Di antara bentuk pengkabulan doa kita dengan menggugurkan dosa-dosa. Kata sahabat, idza nuksir, ya kalau begitu Rasulullah kita banyak doa, enggak ada ruginya. Allahu aktsar, ya Allah lebih banyak lagi berikan. Enggak ada susahnya bagi Allah. Allah asetnya tanpa batas. Jadi di antara sebab dosa-dosa diampuni adalah berdoa. Di antara sebab dosa-dosa diampuni yang keenam adalah doa kaum mukminin, yaitu kaum mukminin mendoakan yang lain. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, itu kan doa. Wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin kaum mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Seorang datang ke kuburan mendoakan penghuni kubur. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, doakan penghuni kubur. Jadi orang lain mendoakan kita, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang ketujuh, amalan orang hidup atas nama mayat. Misalnya saya menghajikan ibu saya sudah meninggal. Saya labbaik Allahumma hajjan an ummi, ya Allah saya berhaji atas nama ibuku. Atau saya umrohkan ibu saya. Labbaik Allahumma umratan an ummi atau an abi. Atau saya bersedekah atas nama ibu saya, atau saya bersedekah, saya mengatakan ya Rabbi hadza an ummi, ya Allah ini untuk ibuku pahalanya. Ya Rabbi hadza an abi, ini adalah untuk ayahku. Namanya saya mewakili. Ini bukan kirim pahala, bukan, tapi saya beribadah atas nama dia. Ini bukan kirim pahala ya, tapi saya beribadah atas nama dia. Dan di antara ibadah yang bisa diwakili adalah haji dan umrah dan sedekah. Kemudian juga puasa bagi walinya. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya boleh mempuasakannya. Ada khilaf seperti bolehkah kita menyembelih atas nama mayat, khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jadi kalau seorang anak soleh, ibunya sudah meninggal, dia umrohkan, dia hajikan, dia sedekah sama orang tuanya, maka orang tuanya dikurangi dosa-dosanya. Bisa jadi bermanfaat di alam barzakh. Ya, mungkin diadab jadi dikurangi, atau kalau tidak diadab maka bertambah kenikmatannya di alam barzakh. Yang ketujuh, syafaat Nabi dan yang lainnya. Nabi bersyafaat. Seorang harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka gara-gara dapat syafaat Nabi SAW, atau syafaat kaum mukminin yang lainnya, atau sudah terlanjur masuk neraka dikeluarkan, diampuni sehingga dikeluarkan, seperti syafaat kaum mukminin. Mereka berkata, ya Rabbana, ikhwanana, ya Rabbana, teman-teman kami di neraka, kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu salat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, mereka dulu puasa bersama kami, buka puasa bareng, panitia bareng ya Allah. Wa hujjuna ma'ana, dulu haji sama kami, satu travel ya Allah. Visanya resmi ya Allah, bukan visa enggak resmi. Tapi di neraka, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat. Allah mengatakan, akhriju minan nari man ta'rifun, man araftumu. Keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Subhanallah. Dikeluarkan, berarti diampuni dosa-dosanya. Ini berarti syafaat dari kaum mukminin. Ini juga penggugur dosa. Yang kesembilan, kata Ibnu Taimiyah, kengerian yang terjadi di alam kubur berupa himpitan, doktah. Seorang masuk ke kuburan akan dapat himpitan, atau fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, atau rau'ah, ketakutan yang dialami oleh orang dalam kesendiriannya dalam kuburan. Ini menggugurkan dosa-dosanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian juga yang ke-10, ahwal yaumul qiyamah.
kengerian atau dahsyatnya hari kiamat. Ngerinya seorang ketika dibangkitkan, ngerinya ketika dipanggil untuk disidang, ini semua menggugurkan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab sedikit pun dari hamba. Dengan kasih sayangnya Allah mengampuni sebagian orang tanpa ada sebab dari hamba-hamba yang lainnya. Inilah sekitar 10 sebab kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang saya tambahkan 11 adalah doa yang bisa menggugurkan dosa. Ternyata dosa itu tidak gugur hanya dengan taubat dan istighfar, tapi juga dengan sebab-sebab yang lain. Taib, kita selesai dari bab ini. Saya rasa sampai di sini cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya, bab lebih menarik lagi tentang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab bagi orang yang memurnikan tauhid, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.